Ya, selamat pagi saudara-saudaraku sekalian. Kembali saya ingin mengkoreksi pemahamannya salah seorang pendebat Islam yang mengkritik ajaran Kristen. Ya, mari saya perdengarkan dulu videonya supaya Anda paham apa yang saya ingin kritik. Ya, ini saudara-saudaraku sekalian. Ya. Karena dia dituhankan oleh karena dia menjadi pokok pembicaraan sampai hari kiamat. Makanya dia terkemuka, dia terkenal, tersahar. Itu dunia akhirat katanya, Bang. di akhirat. Kenapa dia terkenal di akhirat? Karena satu-satunya nabi yang akan dihakimi di tengah-tengah seluruh umat manusia. Di hadapan Allah hanya satu nabi saja, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena dia dituhankan oleh manusia. Allah bertanya kelak kepada Nabi Isa, "Hei Nabi Isa, maju kau di sini, berdiri di hadapan seluruh umat manusia. Makul tulang." Dia katakan begini, "Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam." Ya, saudara-saudara sekalian, yang ingin saya kritik itu dia dihakimi, ya, dihakimi di mana Allah berbicara kepada Isa. Padahal di dalam Al-Quran, saudara-saudara sekalian, bisa perhatikan ayat yang saya akan jelaskan. Ini ayatnya, ya. Ini ayatnya di mana manusia itu tidak layak, ya, tidak layak Allah berbicara kepada manusia. Jadi pernyataannya semua itu menyesatkan orang Islam dan menyesatkan orang Kristen. Di sini di Quran surah 42 ayat ke-51 dijelaskan wa ma kana libasarin dan seterusnya sampai kepada hakim. Dan tidak patutlah bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya, ya, kepada manusia, kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus utusan, lalu diwahyukan kepadanya dengan isinya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi baik Alkitab maupun Al-Quran juga mengatakan seperti itu. Kalau di Alkitab kan Tuhan Yesus mengatakan Bapa tidak dilihat dan tidak didengar suaranya. Demikian pula di Al-Quran. Jadi kalau di Al-Quran itu Allah berbicara dengan perantara, bukan Allah berbicara langsung, ya, bukan Allah berbicara langsung. Terus bagaimana dengan ayat di mana ada ayat dalam Al-Quran mengatakan Allah berbicara langsung kepada Musa? Maka Allah di sini dipahami sebagai Tuhan, ya, karena yang bisa berbicara itu adalah utusan daripada Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, dan yang paling menarik itu adalah penghakiman itu, bahwa menurut Suma bahwa Isa dihadapkan kepada Allah, ini juga menunjukkan bahwa Suma menjadikan Allah itu sebagai pribadi. Nah, karena kalau antara Allah yang berbicara dan Isa mendengarkan pembicaraan penghakiman itu, berarti Allah di sini sudah pribadi. Tentu ada jarak antara Isa sebagai pribadi dengan Allah sebagai pribadi. Inilah orang-orang Suma ini menggiring dia punya otak kepada ajaran Kristen, ya. Kalau di ajaran Kristen itu kan memang tiga pribadi yang berbeda di dalam satu hakikat. Padahal dia lawan ayat itu, sehingga pernyataannya antara satu dengan yang lain itu saling kontradiksi, ya. Jadi sangat saya sayangkan sekali kalau masih banyak umat Islam yang suka belajar kepada Suma, di mana Suma itu mengajarkan Al-Quran dengan Alkitab sangat keliru, ya. Jadi pada video yang saya perdengarkan tadi,
sudah jelas ya bahwa dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pribadi juga ya, karena berhadapan dengan Isa di mana Allah juga berbicara padahal Allah tidak berbicara. Jadi sebenarnya kalau menurut hadis itu yang benar itu begini saudara. Nanti Allah Tuhan menurut hadis itu Tuhan duduk di atas kursinya mengadili orang. Itu hadis. Jadi Tuhan bukan Allah. Jadi Tuhan negeri Mekah, atau dengan kata lain Tuhan negeri Mekah, karena ada ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Tuhan negeri Mekah. Jadi kepada saudara-saudaraku yang Islam maupun yang Kristen, berhati-hati mendengarkan pengajaran dari Suma, karena otaknya sudah kacau balau ya, sudah kacau di dalam membela agama Islam. Ya, di dalam sudah tidak mampu menjelaskan Al-Quran dengan baik dan benar, juga tidak mampu menjelaskan Alkitab dengan baik dan benar. Ya, sekian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.